Sang Kiai dan perjuangan para santri. Pada tahun 1942 dikisahkan tentang penjajahan Jepang yang melarang pengibaran bendera merah putih, melarang lagu Indonesia Raya, dan memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan Saikere, atau sebuah penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari atau Amaterasu Omikami, yang merupakan suatu kewajiban bagi rakyat Indonesia kala itu. Tokoh besar agamis saat itu menolak untuk melakukan penyembahan tersebut karena tindakan itu menyimpang dari akidah agama Islam. Yai, ada tentara Jepang yang datang ke pesantren Tebu Ireng, Yai. Astagfirullah. Saikere. Oi, kami datang kemari untuk mencari Hasim Masyari. Kon ngopo rene iki pesantren? Dewa kan dia kursus Saikere. Apa begini cara Tuan bertamu di rumah orang? Hei, Hasim Masyari kau. Ya, saya Hasim Masyari. Kamerung. Anda tidak bisa menangkap Yai. Apa kesalahan Yai? Hai, dikira kuda saya. Dokter. Kimi dachi wa sakero tak kudai. Saya tidak tahu apa-apa tentang Saikere, dan saya tidak akan melakukan Saikere karena itu hukumnya haram. Kamerung. Para santri pun takut dan khawatir tentang keselamatan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan sigap, para santri merencanakan rencana untuk membebaskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gus, kita tidak bisa membiarkan Yai dibawa begitu saja. Ayo konco-konco santri Tebu Ireng, mati utawa urip, Yai kudu diselametke. Kita harus pakai jarak damai, ndak koyo ngono. Ya le, bener kondomu. Oi, Hasyim Asy'ari kah? Tanda tangan di sini, cepat. Saya tidak bisa tanda tangan. Saya tidak terlibat sama sekali dalam peristiwa Jukney. Tentang Saikere, saya tidak akan melakukan. Cepat tanda tangan di sini. Saya tidak akan mentanda tangan. Silahkan tuan-tuan jika ingin menyiksa saya. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Bebaskan Yai. Bebaskan Yai. Bebaskan Yai. Saikekan, kita tidak bisa menghentikan unjuk rasa dengan cara seperti ini. Justru ini akan menjadikan rakyat semakin marah pada kita. Dewe Dutachi. Kita harus mengajak mereka berunding. Ya, benar kata kalian. Panggil utusan mereka. Perlu tuan-tuan ketahui, santri tidaklah hanya taat kepada kiai, tetapi lebih dari itu, santri taat kepada Al-Quran dan hadis. Dengan penangkapan Hadratus Syekh justru akan mengandung kemarahan bagi umat Islam di Nusantara. Ya. Baik, saya akan laporkan kepada Saikekan.
Setelah unjuk rasa itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibawa ke penjara Mojokerto. Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Wahid Hashim pergi ke Jakarta untuk berunding dengan petinggi Jepang agar membebaskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain itu, mereka juga berunding dengan beberapa kiai. Assalamualaikum ya Hadratus Syekh. Assalamualaikum ya Hadratus Syekh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Maaf Yai, kula mohon dengan sangat jangan bekerja sama dengan Jepang. Kebijakan melipat gandakan hasil bumi dan menyetorkan pada Jepang membuat rakyat menderita dan lumbung di pesantren nyaris kosong, dan warga berpikir Mas Yumi telah bekerja sama dengan Jepang. Yai, Awak mungkin nek ngomong dipikir dhisik, aja asal ngomong karo Yai, tak tutuk kowe engko. Mas Yumi hanya taat pada pemerintah yang adil. Mas Yumi hanya meminta rakyat untuk melipat gandakan hasil bumi, tidak memberikan pada Jepang. Apakah kamu melihat para pembesar Jepang itu adil? Maaf Yai, kami permisi dulu. Awak mungkin gak sopanan. Balik. monggo Pak, wedangi diombe. Keadaan lumbung pesantren sudah sangat menipis, Bu. Aku wis ngerti kok, Pak. Ini aku sama ibu-ibu nggak ngomong sama bapak-bapak supaya bapak-bapak nggak mikir perkara remeh-temeh kayak gini, Pak. Pak, Islam itu kan tidak mengajarkan kita untuk husnuzon. Tapi Islam itu mengajarkan kita untuk husnuzon. Prasangka elek iku ora selawase koniatan sing elek. Bisa wae mergo ora reti, Bu. Ya wis ayo Pak, istirahat wae. Hei, watasi. Kondisi darurat Saikekan, kita sudah terdesak oleh sekutu. Betul Saikekan, kita harus merubah strategi. Kita harus mengambil hasil bumi dan panen rakyat semakin banyak lagi. Betul kata kalian. Kita harus mengatur strategi baru untuk memberikan Indonesia janji kemerdekaan. Saya setuju Saikekan. Mari kita bujuk mereka melalui Tuan Ono. Ya. Segera hubungi Tuan Ono. Tuan Ono dan Kiai Haji Asy'ari melakukan pertemuan. Saikekan menginginkan para santri untuk ikut berperang melawan sekutu dan melakukan pelatihan militer. Dan Tuan Ono meyakinkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa jika para santri mengikuti pelatihan militer dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyetujui hal itu dengan syarat santri hanya sebatas penjaga pertahanan dalam negeri. Setelah pencetusan ide Hizbullah, para santri dari penjuru pesantren dikirim untuk mengikuti pelatihan di daerah Cibarusah, Bogor selama setengah bulan. Para santri inilah yang akan menjadi pasukan Hizbullah pembela tanah air. Selang beberapa waktu pada tanggal 14 Agustus 1945,
Jepang menyerah kepada sekutu dalam kekosongan di Indonesia dimanfaatkan oleh pemimpin bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berita kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh Nusantara, termasuk ke pesantren-pesantren. Namun tidak lama setelah itu, pada tanggal 29 September 1945, tentara sekutu yang diboncongi oleh Belanda mendarat di Pelabuhan Tanjung Priuk dalam kedatangannya bermaksud ingin menjajah Indonesia kembali. Pada tanggal 22 Oktober 1945, para kiai berkumpul dalam sebuah rapat palelo yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dalam rapat itu membahas tentang perencanaan perjuangan bangsa Indonesia. 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kami buka, silakan utusan dari Insinyur Soekarno bisa menyampaikan pesan beliau. Yai, Bung Karno menitipkan pesan kepada Yai. Apa pesan Bung Karno? Beliau bertanya, apakah hukum membela tanah air bukan membela Allah, membela Islam, atau membela Al-Quran? Sekali lagi saya tegaskan, hukum membela tanah air bagaimana, Yai? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf dalam radius 94 km dari tempat musuh. Perang melawan penjajah adalah jihad fisabilillah. Oleh karena itu, orang yang mati dalam peperangan ialah syahid, dan orang yang mengkhianati perjuangan umat Islam wajib dibunuh. Kita harus menyebarkan resolusi jihad ini kepada pemuda dan santri serta Laskar Hizbullah. Kita harus mempertahankan bangsa Indonesia. Rapat kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh NU telah membakar semangat para santri dan arek Surabaya untuk berjuang dalam peristiwa berdarah 10 November. What you're doing? Watasi Haji Mas Teh. Alam boh ngomong apa? Menang rasa ngomong. Ayo dia perang siki. Para santri dan tentara Belanda pun berperang satu sama lain dengan tentara Belanda membawa senjata api dan santri Indonesia membawa bambu runcing. Para santri Indonesia bertakbir. Pada pertempuran tersebut, banyak korban jiwa dan santri Indonesia berhasil mengibarkan bendera merah putih. Indonesia, tanah airku, Hatiku takkan pilu tanganku. Hikmah yang dapat kita ambil dari drama ini yaitu seorang santri harus kuat dan teguh serta rela berkorban dalam mempertahankan tanah air. Hatiku takkan sedih.